siapa orang benar di sini? Nggak ada yang berani angkat tangan, karena menganggap dirinya bukan orang benar, gitu kan? Kalau ditanya siapa orang kudus di sini, nggak ada yang berani angkat tangan, karena menganggap bahwa kita ini bukan orang kudus, kita bukan orang suci, kita ini orang yang berdosa. Tapi bayangkan kalau dia tidak bisa mengampuni, maka dia pun tidak akan diselamatkan. Wah, itu kejam sekali, saudara, Tuhan kita. Ya Bapak dan Saudara, mari kita lihat yang kedua, makna kedua dari pintu kemah ini, yaitu pintu kemah itu khusus untuk para imam. Coba perhatikan, khusus untuk para imam. Jadi yang boleh masuk pintu kemah hanya para imam, yaitu Harun dan keturunannya. Oke, Harun dan keturunannya adalah orang Lewi. Tapi tidak semua orang Lewi diangkat menjadi imam. Hanya dari keturunan Harun saja, Harun dan keturunannya, ya. Oke, jadi tidak semua orang Lewi yang jadi imam, tapi semua orang Lewi bisa melayani tabernakel, namun bukan jadi imam. Artinya pelayanannya mungkin hanya di bagian halaman saja, gitu ya. Nah, apalagi orang biasa, orang-orang Lewi saja yang bukan keturunan Harun tidak bisa, apalagi orang biasa. Oke, dalam Bilangan 16 ayat 40 dikatakan, sebagai tanda peringatan bagi Bani Israel bahwa orang asing yang bukan keturunan Harun tidak boleh mendekat ke hadapan Yahweh untuk membakar dupa, agar ia tidak menjadi seperti Korah dan pengikutnya. Korah ini adalah keturunan Lewi, ya. Ya, tapi mungkin ada pengikut-pengikutnya yang lain yang bukan Lewi juga. Tapi Korah ini adalah keturunan Lewi, dan mungkin pengikutnya juga semua keturunan Lewi, namun mereka bukan imam, ya. Sebagaimana yang telah difirmankan Yahweh kepadanya dengan perantaraan Musa. Oke, nah jadi Bapak dan Saudara perhatikan baik-baik, tidak untuk sembarang orang. Pintu kemah hanya untuk para imam, hanya orang yang dilantik untuk jabatan imam. Keluaran 29 ayat 1. Oh, coba kita baca dulu, ya. Inilah yang harus engkau lakukan kepada mereka dalam menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercacat. Jadi untuk penahbisan seseorang menjadi imam, maka pasal 29 ini ayat 1 sampai dengan seterusnya menjelaskan bagaimana tata cara pelantikan seseorang untuk menjadi seorang imam. Nah, lihat bahwa Korah itu, ini gambarnya, Ibu Bapak dan Saudara, gambar Korah tadi, ya. Korah, Datan, dan Abiram, mereka memberontak, mereka berkata kepada Musa, apakah hanya engkau saja yang bisa menjadi imam, gitu ya. Lalu akhirnya Musa mengatakan, ayo sekarang kita berdiri di hadapan Tuhan, siapa yang berkata benar, pasti dia akan selamat, tapi siapa yang berkata tidak benar, tentu bumi akan terbelah. Dan ternyata terjadi, bumi terbelah bagi Korah, Datan, dan Abiram, dan para pengikut-pengikutnya. Sebab mereka ingin menjadi imam. Ya, oke, nah, saudara, mereka itu bawa perbaraan-perbaraan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, terjadi 3 hal yang dialami orang yang dilantik menjadi imam. Setiap orang yang dilantik menjadi imam, paling tidak itu terjadi 3 hal pada dirinya. Yang pertama adalah dia dibasuh air. Keluaran 29 ayat yang keempat, haruslah engkau membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan, dan engkau harus membasuh mereka dengan air. Di depan kemah pertemuan, di depan pintunya ada apa, saudara-saudara? Baru perjalanan yang lalu ada bejana tembaga. Dan di bejana tembaga itu tersedia air basuhan. Maka Harun dan anak-anaknya harus lebih dulu dibasuh dengan air. Ini dalam perjanjian baru bagi kita itu adalah lambang dari lahir baru. Saudara-saudara, mengapa kita kan bukan imam, tapi kita mengalami penyataan bahwa dibasuh air itu adalah lambang lahir baru. Nanti kita akan tahu bahwa dalam perjanjian baru, aturan tentang Harun dan keturunannya itu ternyata bisa beralih kepada kita, saudara-saudara. Oke, coba lihat, ini adalah gambaran bagaimana Musa membasuh Harun, ya, kepala dan kakinya. Oke, lalu setelah dibasuh air,
diolesi darah, Keluaran 29 ayat 20. Haruslah engkau menyembelih domba jantan itu, ambillah darahnya dan oleskanlah pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan Harun dan anak-anaknya. Ini kurang ya, anak-anaknya. Sisa darah harus engkau percikan pada mezbah itu sekelilingnya. Jadi perhatikan, ini gambarnya. Musa harus mengolesi telinga Harun dan anak-anaknya itu, telinga kanan, begitupun, jadi daun telinga ya, begitupun jempol kanan tangannya dan jempol kanan kakinya. Semua itu diolesi dengan darah. Nah, ini lambang apa untuk kita umat perjanjian baru, saudara-saudaraku? Ini lambang penebusan darah Yesus yang selalu tersedia. Kalaupun berbuat dosa lagi, asalkan bersedia mengakunya, 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, penebusan Kristus itu tersedia, pengampunan itu tersedia, saudara-saudara. Yang salah adalah ketika dosa sudah menjebak seseorang, lalu dia merasa malu dan tidak mau mengakui dosa itu. Nah, itu yang menyebabkan orang itu makin terperangkap, terjerat, dan terjadilah penghukuman dari si jahat. Ya, jadi Tuhan kita mungkin tidak menghukum, tapi akibat dosanya itu menyebabkan dia merasa terhukum, saudara-saudara. Jadi jangan lupa, jadi lambang penebusan dari darah Yesus itu selalu tersedia bagi kita semua. Ini yang disebut dalam perjanjian baru itu seperti basuh kaki gitu ya, saudara-saudara. Nah, jadi penebusan Kristus itu selalu tersedia pengampunannya bagi kita. Yang penting ini, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Dia yang setia dan adil itu akan mengampuni kita dari dosa-dosa dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Nanti dalam pelajaran yang akan datang, saudara akan melihat bahwa orang sekali Petrus yang sudah berkhotbah 3.000 orang diselamatkan, masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Tapi tentunya itu adalah dosa yang tidak membawa maut kepadanya, karena dia bisa langsung bertobat dan datang kepada Tuhan. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat itu. Yang ketiga, diurapi minyak. Jadi dibasuh air, diolesi darah, dan diurapi minyak. Ini menunjuk pada pimpinan atau pengaruh Roh Kudus yang kuat dalam hidup mereka. Keluaran 29 ayat yang ke-7 mengatakan, ambillah minyak urapan, haruslah engkau menuangkannya di kepalanya dan mengurapi dia. Jadi saudara-saudara, ini minyak urapan yang dituangkan oleh Musa di atas kepala Harun dan anak-anaknya ya. Jadi ada urapan. Nah, menurut Kisah 1 ayat 8, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pengaruh atau kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, hadirat Roh Kudus akan membuat hidup kita efektif di dunia ini. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, dan sampai bahkan ke ujung bumi. Dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Oke, nah saudara-saudara, jadi ini menunjuk pada pimpinan dan pengaruh Roh Kudus bagi kita umat perjanjian baru. Ya, kalau dulu imam harus mengalami ketiga hal ini, maka umat perjanjian baru harus mengalami ketiga hal ini juga. Ya, lahir baru, kemudian mengalami kuasa darah Yesus yang terus-menerus efektif bagi hidup kita, dan kemudian kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kemudian karena ini khusus untuk para imam, kita harus tahu dalam perjanjian baru ya, itu dinyatakan bahwa orang percaya lahir baru atau ciptaan baru adalah para imam di hadapan Tuhan. Jadi ini hanya terjadi pada orang-orang yang punya covenant dengan Tuhan, yang punya testamen dengan Tuhan, yang punya wasiat dengan Tuhan, sebagai orang-orang yang ada dalam perjanjian baru. Yang dengan tanda apa tadi? Ya, tandanya lahir baru, ya. Tandanya dia mengalami penebusan darah Yeshua HaMashiach, ya. Maka orang itu adalah para imam, gitu saudara, dilantik jadi imam sehingga mengalami pengurapan. Wahyu 1 ayat 5b dan ayat 6 mengatakan, bagi dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, membasuh juga dengan darahnya juga, serta telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim, bagi Tuhan dan Bapaknya.
Jadi bagi dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa dahsyatnya ciptaan baru ini. Secara langsung Tuhan ya bukan hanya membasuh kita dengan air, tapi mengolesi cuping kita itu, mengolesi diri kita itu dengan kuasa penebusan dari darahnya, ya. Kita disucikan, kemudian kita juga mengalami pengurapan, sehingga kita bisa jadi imam-imam bagi Tuhan yang melayani Tuhan. Dan saudara, artinya apa? Artinya kita bisa masuk ke dalam ruangan kudus melalui pintu kemah, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat yang 9 mengatakan jelas sekali, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saudara, siapa saya? Tapi mengapa kita disebut bangsa terpilih? Karena dia sendiri yang rela berkorban, rela membayar kita, saudaraku. Kita ini imamat yang rajani, saudara-saudaraku. Kita adalah para imam, saudara-saudaraku, yang justru terstruktur, terorganisir, yang mulia, yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya kamu memberitakan kebajikan dia. Jadi tugas para imam adalah melaksanakan pelayanan, memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan tugas kita. Kita melakukan pelayanan, memuliakan Tuhan. Tugas para imam adalah memberi pendamaian kepada umat yang diwakilinya. Tugas kita adalah memperdamaikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan memperdamaikan kepada Tuhan. Itu, saudara-saudara. Jadi tugas kita adalah memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah, berikutnya, keimamatan perjanjian lama itu adalah berdasarkan Torah, dan dasarnya adalah atau siapa saja yang bisa hanya dari suku Lewi, saudara-saudara. Itu pun hanya keturunan Harun, ya. Nah, dari suku Lewi. Ini versus keimamatan dalam perjanjian baru. Bagi goyim siapa saja, orang Korea kah, orang Nigeria kah, orang Sudan kah, orang Pakistan kah, orang Arab Saudi kah, orang Indonesia kah, suku Jawa kah, suku Batak kah, suku mana saja, saudara-saudaraku, kita bisa punya keimamatan perjanjian baru. Ini dasarnya adalah anugerah, ya, dasarnya anugerah. Dan keimamatannya itu berdasarkan keimamatan Melkisedek, mengikuti Kristus, mengikuti Hamasyah, bukan mengikuti keturunan Lewi. Coba kita baca dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Yahweh telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Ini nubuatan kepada Hamasyah Yesua, sang sulung. Lalu, saudara-saudaraku, inheritance atau warisan sang sulung ini juga dibagikan kepada kita. Kalau Yahweh bersumpah bahwa sang sulung jadi imam yang kekal, maka kita yang ada di dalam Hamasyah Yesua sang sulung itu, kita pun mendapatkan inheritance ini, mendapatkan legacy ini, bahwa kita pun para imam-imam. Itu yang tadi disebutkan oleh 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ya. Tapi menurut peraturan siapa? Melkisedek. Nah, coba kita baca Ibrani 5 ayat 6 dulu. Ibrani 5 ayat 6. Begitupun dalam nas yang lain, dia berfirman, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini sama, nubuatan tentang Hamasyah, tapi kemudian inheritance itu, legacy itu, ya, warisan itu, saudara-saudara, diberikan juga kepada kita. Ya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, ayat 10-nya coba kita baca. Dia juga telah ditunjuk sebagai imam besar oleh Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Jadi perhatikan, apa maksudnya? Kita baca sekarang pada pasal 7 ayat 1. Ya, peraturan Melkisedek itu apa? Begini, sebab Melkisedek, Raja Salem, itulah imam Tuhan yang maha tinggi, yang menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari menaklukkan raja-raja dan Melkisedek memberkatinya. Saudara-saudaraku, ada seorang yang namanya Melkisedek, dia sebetulnya tidak termasuk dalam kelompok imam yang disebut anak Harun dan keturunannya, karena Harun itu lahir jauh setelah Abraham ada, ya. Jadi zaman Musa dengan zaman Abraham itu ada sekitar beda sekitar 500 tahun, saudara-saudaraku. Jadi zaman Melkisedek dengan zaman Lewi itu sekitar 500 tahunan, ya. Namun dengan zaman Harun, ya.
Namun ternyata ada peraturan keimaman tersendiri, yaitu berdasarkan Melkisedek. Nah, apa maksudnya? Kenapa Yesua HaMasiah dan kita mengikuti peraturan Melkisedek, saudaraku? Itu ada dalam pasal 7 ayat 13 dan 14. Coba kita baca. Sebab Tuhan kita, siapa Tuhan kita? Yesua HaMasiah, ya, yang sedang dibicarakan di sini. Dia adalah bagian dari suku lain. Saudara tahu Tuhan Yesua HaMasiah suku apa? Bukan suku Lewi, suku apa? Suku Yehuda, betul. Ya, suku Yehuda. Ya, ini suku yang daripadanya tidak pernah ada seorang pun yang terkait dengan mazbah. Tidak pernah. Tapi mulai dengan Daud, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan kita itu membuat sebuah perjanjian yang baru gitu ya. Ya, nah sebab kita baca dulu. Sebab jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan tentang suku ini, Musa tidak pernah membicarakan hal keimaman. Nah, saudara-saudaraku, jadi lihat, ya, jadi mulai dari suku Yehuda, ya, saudara-saudaraku, maka kita bisa mengalami dan mengikuti keimamannya Tuhan Yesua. Tuhan Yesua adalah suku Yehuda, bukan orang Lewi. Tapi dia bisa mendapatkan keimaman berdasarkan peraturan Melkisedek. Oke, kita lanjutkan. Jadi 2 khusus para imam sudah jelas ya, Ibu Bapak dan Saudara. Mari kita lanjutkan dengan berikutnya. 3 Romawi, tirai pintu kemah. Tirai pintu kemah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan tirai pintu gerbang, tirai pintu kemah pun terdiri dari 4 warna. Perhatikan. Tirai pintu gerbang terdiri dari 4 warna, tirai pintu kemah pun terdiri dari 4 warna. Keluaran 26 ayat 36, haruslah engkau membuat tirai untuk pintu kemah dari benang nila, benang ungu, benang kirmisi, serta linen halus. Dan saya menafsirkan linen halusnya ini kain yang dipintal dengan benang nila atau benang biru, benang ungu, dan benang kirmisi. Oke? Nah, ini adalah karya seorang seniman. Coba kita lihat, benang nila atau benang biru. Ini bicara tentang apa? Biru itu bicara tentang langit atau surga. Dan bagi Kristus ini adalah bicara tentang keilahian Kristus, keilahian HaMasiah. Artinya apa? Artinya Kristus itu Tuhan, ya. Dia bukan manusia biasa. Dia memang manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah, itu. Jadi Kristus itu Tuhan di sini, oke? Nah, digambarkan oleh apa? Oleh Injil Yohanes. Keilahian Kristus digambarkan oleh Injil Yohanes. Dan dalam ruang Maha Kudus ada serafim dengan wajah-wajah, 4 wajah. Salah satu wajahnya adalah wajah Raja Wali. Ini yang melambangkan keilahian Kristus, ya. Oke, lalu yang kedua, warna ungu. Ini adalah warna kebesaran atau warna kerajaan. Ini sedang membicarakan apa? Membicarakan kebesaran Kristus. Jadi Kristus itu Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, Raja di atas segala raja. Dan ini digambarkan oleh Injil Matius. Dalam Injil Matius perkataan atau pernyataan bahwa Yesus itu Raja berulang kali ya disingkapkan. Dan dalam ruang Maha Kudus di hadirat Bapa Yahweh itu ada serafim dengan muka berwajah singa. Ini lambang dari kebesaran Kristus. Kristus itu Raja. Nah, ini dia gambaran yang tempo hari kita pernah lakukan, yaitu warna langit biru atau warna surga Syamayim. Dan ini adalah bicara tentang Tuhan yang turun dari surga. Jadi Tuhan itu adalah HaMasiah, Kristus adalah Tuhan, diberitakan oleh Injil Yohanes, dan para serafim dengan 4 muka itu, muka salah satunya adalah muka Raja Wali. Kemudian warna ungu, ini bicara tentang warna kebesaran atau warna kerajaan. Jadi HaMasiah adalah Raja dan Mesias bagi bangsa Israel. Diberitakan oleh Injil Matius. Dan dalam hadirat Tuhan ada serafim berwajah singa. Yang ketiga sekarang, saudaraku. 3, warna kirmisi. Ini adalah warna darah, warna merah, warna darah. Ini bicara apa? Bicara kerendahan hati Kristus. Ya, kerelaan hati Kristus.
Karena Kristus itu, Hamasiah itu hamba. Ya, Hamasiah itu hamba yang rela melayani dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu adalah dibicarakan oleh Injil Markus. Injil Markus dengan kata-kata sambungnya yang demikian cepat, maka kemudian sesudah itu lalu selanjutnya dan seterusnya, itu kata sambung dari Injil Markus. Kalau dalam bahasa KSLT, dan semua. Dan Yesus menyembuhkan seorang buta, dan dia berjalan, dan semua, saudara-saudaraku. Wow, semua. Dan dalam serafim dengan 4 muka ini adalah wajah lembu. Saudara tentu tahu lembu, binatang yang kerja keras, berbakti kepada tuannya, tapi akhirnya masa tuanya disembelih juga. Nah, itu berbicara tentang Kristus itu hamba yang rela sampai mati bagi kita. Nah, yang keempat, ini warna putih, linen putih. Jadi ini benang, dan ini kemungkinan adalah kain linen putih. Ini bicara tentang warna kesucian. Nah, ini adalah kesucian Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu sebetulnya manusia, tapi tanpa dosa. Jadi saudaraku, bukan sedang bicara tentang keilahiannya. Kalau keilahiannya itu Kristus itu Tuhan. Tapi kesucian Kristus itu sedang bicara bahwa ternyata bagi kita ada manusia yang tanpa dosa. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Nah, ini diberitakan oleh Injil Lukas. Saudaraku, Injil Lukas ini menceritakan silsilah Tuhan Yesus juga dari garis keturunan Maria. Itu bicara tentang kemanusiaannya, karena Yesus lahir dari rahim seorang perempuan, jadi dia adalah manusia, tapi dia juga Tuhan, ya. Oke? Dan dalam serafim dia digambarkan dengan wajah manusia. Saudara-saudara, inilah gambarannya. Jadi warna merah adalah, kirmisi adalah warna darah, hamba yang akhirnya dikurbankan juga, diberitakan oleh Injil Markus, dan binatang wajah para serafim itu adalah serafim yang berwajah lembu. Lalu kesucian yang putih itu, ini warna kesucian. Artinya Hamasiah adalah manusia yang tidak berdosa. Diberitakan oleh Injil Lukas, ya, dan dia adalah manusia serafim yang berwajah manusia. Baik, 4 warna ini jadi sama, ya, pintu gerbang, pintu kemah sama-sama mengandung 4 warna. Tapi bedanya apa? Nah, sekarang ini lihat, beda makna tirai pintu gerbang dengan tirai pintu kemah. Walaupun sama warnanya, tapi beda maknanya. Maknanya apa? Kalau tirai pintu gerbang ini bicara tentang Injil yang menarik hati orang-orang berdosa untuk datang kepada Hamasiah, kepada Kristus agar diselamatkan. Jadi tirai pintu gerbang itu warna-warni, orang dari luar tertarik datang masuk. Itu seperti berita Injil yang menarik orang-orang berdosa datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Efesus 3 ayat yang ke-6, agar melalui Injil bangsa-bangsa lain pun dapat menjadi teman pewaris dan teman satu tubuh yang boleh ambil bagian dalam janjinya di dalam Kristus. Roma 1 ayat 16, sebab aku tidak merasa malu akan Injil Kristus, karena Injil sesungguhnya adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi, kemudian bagi orang Yunani, dan kemudian tersebar lagi bagi Goyim. Jadi saudara dan saya tidak perlu malu untuk memberitakan Injil, karena Injil adalah untuk segala bangsa, segala suku bangsa, ya. Kamu saudara, jadi untuk keselamatan mereka, itu pintu gerbang, saudaraku. Itu adalah tirai pintu gerbang, ya. Sekarang tirai pintu kemah. Tirai pintu kemah ini tetap bicara tentang Injil, tapi bukan Injil yang menarik orang untuk datang. Ini adalah Injil yang mengubah orang-orang berdosa. Ini adalah kabar baik yang mengubah. Ini adalah sang firman yang mengubah. Jadi Injil itu indah dan dia bisa mengubah kita. Injil itu punya kuasa. Dia bisa mengubah kita orang-orang berdosa menjadi serupa Kristus, gitu, saudara-saudara. Punya gaya hidup Kristus. Ibrani 4 ayat yang kedua, sebab sebagaimana kepada mereka, kepada kita pun kabar baik itu telah diberitakan.
Jadi kita yang menerima kabar baik itu, kita pasti hidupnya bukan hanya diselamatkan, tetapi juga mengalami perubahan. Namun, apa yang sedang dibicarakan dalam Ibrani 4 ayat yang kedua ini adalah untuk orang-orang yang ternyata tidak mengalami perubahan melalui Injil. Coba kita baca selanjutnya ya. Namun firman yang didengar itu tidak bermanfaat bagi mereka. Padahal bagi kita, saudaraku, firman itu pasti mengubah, firman itu memberi didikan, firman itu memberi arahan dan anjuran agar kita benar-benar berubah gitu, saudara-saudara ya. Tapi bagi mereka tidak bermanfaat. Sebab apa? Sebab firman itu tidak berpadu dengan iman yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka tidak menggunakan, tidak mempersiapkan imannya, sehingga tidak berpadu antara firman dengan orang yang menerima firman ini, imannya tidak siap untuk menyambut firman. Hingga firman tidak bisa bekerja leluasa di dalam orang tersebut. Iman adalah lahan di mana firman bisa bekerja dengan dahsyat. Tanpa iman, saudara-saudaraku, maka tidak bisa firman itu bekerja dengan dahsyat. Nah, jadi saudara-saudara, sayang ya, sayang sekali untuk orang-orang semacam ini. Kemudian kita bisa membaca dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang telah dinyatakan melalui penyataan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah melenyapkan kematian dan membawa kehidupan serta keabadian melalui Injil. Jadi Injil bukan hanya untuk melenyapkan kematian, tetapi juga untuk mengubah kehidupan sampai pada hidup yang abadi melalui Injil ini. Saudaraku, jadi bawa kehidupan. Injil ini benar-benar menghidup barukan kita, saudara-saudaraku. Nah, itu adalah gambaran dari 4 warna pintu kemah ya. Coba kita baca lagi dalam Galatia 2 ayat 14 dan 17 sampai dan 17 ya, 14 dan 17 ayat 14 dulu. Jadi ketika aku melihat, bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, lihat, Injil bukan hanya telah menyelamatkan, tapi ada mereka yang telah diselamatkan, namun tidak sesuai dengan kebenaran Injil hidupnya. Hidupnya bukan dalam hidup Kristen sejati, gitu saudara-saudara. Aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau sebagai orang Yahudi hidup secara bukan Yahudi, mengapa engkau harus memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup secara Yahudi? Saudara-saudaraku, Galatia 2 ayat 14 adalah teguran keras dari Paulus terhadap Petrus. Ini gambarnya, saudara. Ini gambarnya. Ya, Paulus menegur keras Petrus. Kenapa? Petrus ini tadinya sedang makan sama-sama dengan orang-orang yang dari Goyim, gitu ya, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi kemudian datang kelompoknya Yakobus. Ketika datang kelompok Yakobus yang berisi orang-orang Yahudi semua murni, gitu. Lalu Petrus itu merasa malu duduk bersama dengan Goyim ini. Dia pindah tempat duduk ke dekat Yakobus dan sesamanya orang Yahudi. Tentu saja Paulus harus menegur, begitu saudara-saudara ya, tegurannya itu keras sekali. Coba saudara dengarkan. Jadi ketika aku melihat bahwa mereka, ini Petrus, Yakobus dan kawan-kawannya tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil. Maksudnya Petrusnya ya, Petrus dan kawan-kawan yang tadi sama-sama itu tidak sesuai. Kenapa? Karena dia merasa malu bergaul dengan Goyim, malu duduk semeja dengan Goyim gitu. Ya, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau sebagai orang Yahudi hidup secara bukan Yahudi. Nah, ini yang tadi saya katakan, saudaraku, orang sekaliber Petrus yang dalam Kisah Rasul pasal yang pasal 3 ya, itu telah berkhotbah ya 3.000 orang diselamatkan. Jadi kan dengan pengurapan yang luar biasa, tapi dia masih berbuat kesalahan. Inilah yang disebut tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan Taurat secara murni. Sekaliber Petrus sekalipun masih bisa jatuh. Dan nanti kalau saudara baca Paulus, dia pun masih bisa jengkel sama Markus. Dia masih bisa marah sama Barabas. Dan itu adalah namanya tetap dosa, saudaraku. Ya, tapi itulah yang disebut kalaupun kau jatuh, tidak akan tergeletak, gitu ya. Nah, oke, saudaraku, coba kita baca lagi ayat 17. Ayat 17. Ayat 17-nya.
Namun jika sementara berusaha dibenarkan dalam Kristus, kami didapati berdosa juga. Apakah berarti Kristus itu pelayan dosa? Tentu tidak. Artinya apa ayat ini, saudara-saudara? Artinya Kristus tidak akan terus-menerus tersalib lagi, tersalib lagi, tersalib lagi. Mungkin dia sedih hatinya, saudara-saudaraku. Tapi pengorbanannya satu kali, once for all. Dan itu tersedia pengampunannya bagi siapapun. Jadi ayat 17 ini menggambarkan kalaupun Petrus yang berusaha dibenarkan dalam Hamasya, namun didapati berdosa juga, maka dia bisa dapatkan pengampunan karena pengampunan dari Tuhan Yesus tersedia bagi orang-orang yang mengaku dosanya, saudara-saudaraku. Jadi saudara mengerti sekarang ya, inilah kebenaran yang seharusnya disampaikan. Banyak orang seringkali memberi syarat pada pengampunan. Ya, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu nggak lakukan itu, kamu nggak lakukan ini, kamu nggak akan diampuni. Saudaraku, betapa mengerikannya. Kalau saudara misalnya dengar ayat yang sebetulnya bukan untuk kita, ya, tapi untuk murid-murid orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, ayat seperti ini. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga pun tidak mengampuni. Ini ayat sebetulnya harus membuat saudara bergidik, saudara-saudaraku. Apakah saudara pengampun yang baik? Saudara bisa mengampuni orang dengan baik, gitu, saudara? Atau saudara justru orang yang tidak bisa mengampuni dengan baik? Saudaraku, kasihan sekali ya kalau ada gadis yang pernah diperkosa oleh papa tirinya atau bahkan oleh papa kandungnya, lalu dia nggak bisa mengampuni, nggak bisa, saudaraku, walaupun dinasihati oleh pendeta, kamu lupakannya. Begitu ketemu orangnya pasti ingat lagi, saudara-saudaraku. Tapi bayangkan kalau dia tidak bisa mengampuni, maka dia pun tidak akan diselamatkan. Wah, itu kejam sekali, saudara, Tuhan kita. Tuhan kita memberi pengampunan yang tulus. Kalau dia mengaku dosanya, dia akan diampuni. Dia tinggal ucapin, mungkin dia belum bisa sepenuhnya, tapi pengampunan dari Tuhan sudah tersedia bagi dia, saudara-saudara. Oke, saudara bisa pahami itu ya. Inilah sebetulnya harus diwartakan, saudara-saudara. Baik, sekarang yang keempat, saudara-saudaraku. Tiang-tiang pintu kemah. Oke, kalau yang tadi itu pengampunan itu tujuannya untuk pelepasan, untuk apa, saudara-saudaraku ya. Tapi jangan kaitkan dengan Tuhan tidak akan mengampuni. Karena itu adalah khotbah Tuhan Yesus untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk kita yang ada di bawah anugerah, saudara-saudara. Baik ya, kita lanjutkan saja dengan yang keempat, Romawi, tiang-tiang pintu kemah. Tapi saya bagi dua bagian, ada yang pertama, ada yang kedua. Bagian pertama, ini dia tiang-tiang pintu kemah. Saudara lihat, ini adalah gambar pintu kemah, kelihatan ya? Dan ada 5 tiangnya di sini, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiang. Dan 5 tiang ini ada pengait-pengaitnya, ada penyambung-penyambungnya, lalu di atas penyambung itu dilampirkan kain-kain tirai yang ditenun, ya, kain linen ditenun dengan benang ungu, nila atau benang biru, kemudian benang ungu, dan benang kirmisi gitu ya, sehingga warnanya jadi warna-warni. Baik, Ibu dan saudara, coba lihat sekarang tiang-tiang pintu kemah itu mengacu kepada 5 gelar Tuhan, karena tiangnya ada 5 ya. Jadi ini mengacu pada 5 gelar Tuhan. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ini gelar, ini atribut ya saudara-saudara, ini sebutan umum saja, bukan nama ya. Jadi apa sebutan umumnya untuk Tuhan kita, untuk Yesua? Dia disebut ajaib. Ya, cuman sayang dalam lagu kita tidak seperti dalam lagu bahasa Inggris. Ya, kalau dalam lagu bahasa Inggris, His name is wonderful, ajaib, terus kemudian penasehat gitu ya. Nah, ini dalam KSERT tertulisnya sama seperti ini. Coba dalam Bill juga. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, kuasa memerintah ada di pundaknya, dan namanya disebut, ya, atributnya adalah, atau sebutan umumnya adalah ajaib, penasehat. Kalau lagu bahasa Indonesia kan, penasehat, ajaib, gitu ya. Padahal itu adalah 2 sebutan. Yang satu pertama adalah ajaib, coba saudara baca di King James ya. Yang kedua adalah penasehat, dan yang ketiga adalah Tuhan yang perkasa, yang keempat adalah Bapa yang kekal, yang kelima Raja damai. Oke?
Ya, ajaib penasehat Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu adalah 5 tiang di pintu kemah, melambangkan itu 5 gelar dari Tuhan kita. Nah, pintu kemah terbuat dari apa? Dari kayu akasia yang dilapis emas. Kayu akasia yang dilapis emas. Keluaran 26 ayat 37a, Keluaran 26 ayat 37a, untuk menggantung tirai, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu akasia yang dilapis emas. Saudaraku, kayu itu melambangkan manusia, saudara-saudaraku. Sedangkan emas itu melambangkan ketuhanan. Jadi Kristus mempunyai sifat ketuhanan, sifat ilahi, dan juga mempunyai sifat manusia sekaligus. Ini ditetapkan sebagai sebuah doktrin ya di Konsili Kalsedonia. Tapi banyak ayat yang mendukung gitu, tapi ditetapkan sebagai doktrin dalam Konsili Gereja di Kalsedonia, di Kalsedon tahun 451. Misalnya ayat pendukungnya dalam Matius 14 ayat 33, coba kita baca. Matius 14 ayat 33, dan mereka yang ada di dalam perahu datang menyembah Dia. Ini yang dilihatnya siapa? Guru mereka, seorang manusia. Tapi kemudian mereka sembah sambil ini bukan sambal ya, maaf, salah ketik ini, sambil berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Engkau adalah putra Tuhan. Jadi saudaraku, Yesua adalah Tuhan, sekaligus Dia adalah manusia juga. Oke? Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kita orang percaya yang ada dalam Yesua, saudaraku? Maka kita pun orang percaya seharusnya mempunyai sifat-sifat ilahi, meski masih hidup dalam tubuh darah daging, saudara-saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan begini, itulah sebabnya kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah. Jadi kita masih ada dalam manusia lahiriah, manusia darah daging. Ya, itu bisa semakin rusak. Ya, namun manusia batiniah kita ini adalah sifat keilahian kita dibarui dari hari ke hari. Nah, jadi saudara-saudaraku, pelapis dari kayu itu yang harus lebih kelihatan. Coba kalau kayu dilapis emas, kayunya atau emasnya yang kelihatan? Emasnya seharusnya yang lebih kelihatan ya saudara-saudara. Oke? Jadi ini saudara-saudaraku. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku tidak lagi hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Artinya setiap orang yang melihat kita, seharusnya mereka melihat keindahan Kristus melalui kita, saudara-saudaraku. Kita masih ada salahnya, kita masih seringkali nggak bisa mengampuni dengan baik. Kita masih seringkali salah dalam bertindak, masih munafik seperti Petrus. Kita pilih-pilih dalam mencari teman, saudara-saudara. Tetapi, saudara tahukah bahwa Kristuslah yang tertampil ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Kristus, keindahan Kristus bisa tertampil dalam kita, saudara-saudaraku. Oke, begitu indahnya bimbingan Tuhan itu ketika kita sudah masuk pintu kemah. Nah, tiang-tiang pintu kemah ini selanjutnya bicara apa? Kepala tiangnya. Kepala tiangnya disalut emas. Keluaran 36 ayat 38a. Keluaran 36 ayat 38a, juga kelima tiang dan kepala-kepalanya disalutnya dengan emas. Dan kaitan-kaitannya serta penyambung-penyambungnya dari emas. Saudaraku, lihat. Kepala tiang disalut emas, ya. Kepalanya disalut dengan emas. Nah, saudara-saudaraku, Kristus sebagai kepala itu memimpin kita gereja dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya, saudara-saudaraku, kita gereja ini, kepala kita itu adalah Kristus. Ketika kita sudah percaya kepadanya, mulai hari itu kita itu jadi mulia bersama dengan Dia. Dan kita akan dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara-saudaraku. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan dengan wajah yang tak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan
Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama seperti Tuhan yang adalah roh. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, yang harus diingat dalam ayat ini adalah kita diubah rupakan menurut gambar Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidak dikatakan di sini dari sampah kepada kemuliaan. Saudara, seringkali kita menganggap diri kita sampah, seringkali kita menganggap diri kita ini nggak berharga. Itu betul dulu sebelum Tuhan Yesus mengalirkan kasih-Nya kepada kita dan mengubah hidup kita menjadi hidup baru karena kita percaya padanya. Saudara-saudaraku, sebelum kita lahir baru, sebelum kita jadi ciptaan baru, kita memang sampah. Kita nggak berharga sama sekali. Tapi ketika kita jadi ciptaan baru, kita adalah orang-orang yang mulia. Dan ini seringkali khawatir untuk diakui oleh kita. Coba kalau ada pendeta yang tanya, siapa orang benar di sini? Nggak ada yang berani angkat tangan, karena menganggap dirinya bukan orang benar, gitu kan? Padahal ketika Tuhan sudah melahirkan kita baru, kita adalah orang benar. Kalau ditanya siapa orang kudus di sini, nggak ada yang berani angkat tangan. Karena menganggap bahwa kita ini bukan orang kudus, kita bukan orang suci, kita ini orang yang berdosa. Itu dulu sebelum ditebus Tuhan, setelah dibayar lunas oleh Tuhan, kita ini orang kudus, orang suci. Jadi kalau ditanya siapa yang mulia di sini, beranikah saudara angkat tangan? Harusnya saudara berani angkat tangan, ya saya. Karena ayat ini mengatakan, setelah kita lahir baru, saudara-saudaraku, kita akan memantulkan kemuliaan Tuhan, dan kita akan terus-menerus diubah rupakan menurut gambar Hamasiah Yesua, dari kemuliaan, bukan dari sampah, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh kita, saudara-saudaraku. Karena doktrin-doktrin lama tentunya memengaruhi kita, saudara-saudara. Oke? Jadi jelas ayat ini, saudara-saudara, ya. Jadi di sini kita lihat Amasiah memelihara gereja dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih, saudaraku. His love never fail. Kasihnya tidak pernah gagal. Sekali dia mengasihi kita, dia tetap akan mengasihi kita, saudaraku. Efesus 5 ayat 25 itu adalah hubungan kasih antara suami istri. Hai para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Kalau Kristus mengasihi gereja, apakah ada akhirnya? Kalau disebut sebagaimana, itu artinya gambaran suami dengan istri. Saya tanya, suami istri, apakah ada akhirnya? Tidak ada, saudara. Suami dan istri itu tidak ada perceraian. Hanya ketika salah satu atau kedua-duanya sudah meninggal, di surga nanti tidak ada lagi kawin-mengawinkan. Saudara-saudaraku, tetapi saudara-saudara harus paham betul bahwa begitu Kristus mengasihi gereja, His love is everlasting. Kasihnya itu kekal, saudara-saudaraku. Dan kasihnya nggak bisa dibatalkan oleh apapun. Karena dia sudah mengasihi kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Amin, saudara-saudara? Tidak ada, saudara-saudaraku. Ya, jadi itulah yang Tuhan Yesus lakukan dengan memberi gambaran suami istri. Kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus terhadap gereja itu kekal. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan dengan penuh kasih. Agar apa? Agar menjadi gereja yang cemerlang. Seperti emas. Jadi kepalanya dari emas. Efesus 5 ayat 27, tiang itu kepalanya dari emas. Ini kepala yang cemerlang, saudaraku. Efesus 5 ayat 27, sehingga dia dapat menampilkan gereja di hadapan dirinya sebagai gereja yang cemerlang, tanpa cacat, kerut, atau sesuatu yang serupa itu. Sebaliknya sebagai gereja yang kudus dan tanpa celah. Apakah saudara bisa menjadikan diri saudara dengan kekuatan saudara sendiri jadi tanpa celah? Tidak bisa, saudara. Tapi anugerahnya memungkinkan itu. Kasihnya memungkinkan itu. Tindakan Hamasiah Yesua memungkinkan itu, saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, yang membuat kita itu kudus tanpa celah, itu adalah anugerahnya. Dalam kitab Wahyu dikatakan tentang kita harus memelihara jubah putih. Saudaraku, banyak orang berpikir jubah putih itu harus kita jaga, kita pelihara. Tapi ternyata ayat itu mengatakan jubah putih itu
Tuhan yang mengenakannya, saudara-saudaraku. Jadi kenapa kita bisa cemerlang? Karena jubah putih itu Dia yang mengenakannya. Dia yang mengaruniakannya kepada kita, saudara-saudaraku. Wow, ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau kita itu satu saat kotor, Dia akan segera pulihkan kembali dengan secepatnya, gitu, saudara-saudara. Itulah yang disebut anugerah yang tiada henti, saudaraku. Demikian pula kita orang percaya. Selaku tiang-tiang gereja, kita harus memikirkan hal-hal rohani tentunya. Tujuannya apa, saudaraku? Bukan supaya kita tambah putih, bukan. Tapi supaya kita punya pikiran Kristus, dan hal ini akan membuat hidup kita berdampak, saudara-saudaraku. Hidup kita akan jadi berkat, ya. Jadi kita harus memikirkan hal-hal rohani. Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma 8 ayat 5 dan 6, sebab orang yang hidup mengikuti kedagingan, mereka memikirkan hal-hal jasmani, tetapi orang yang mengikuti roh memikirkan hal-hal rohani. Sebab pikiran kedagingan berujung kematian, tetapi pikiran roh berujung kehidupan dan damai sejahtera. Jadi kita harus punya pikiran roh selalu. Gagal sebentar, cepat-cepat balikan kembali pikiran roh, karena yang membalikan itu nanti Tuhan, tapi kitanya siap gitu. Maksudnya balikan kembali itu, kitanya siap, kita datang kepada Dia dan Dia balikan kembali dengan pikiran roh gitu, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudaraku, jadi kita memikirkan hal-hal rohani. Kita punya pikiran Kristus, 1 Korintus 2 ayat 16. Kepala kita yang disalut emas itu artinya kita punya pikiran Kristus. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Siapakah yang dapat memberi petunjuk kepadanya? Namun kami, kata Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, memiliki pikiran Kristus. Yakinkan ini dalam hati saudara. Tanamkan ini baik-baik dalam pikiran. Bahwa engkau memiliki pikiran Kristus. Pak, saya ini sering mikirin diri sendiri. Begitu saudara menghadap Tuhan, sebentar saja saudara akan diingatkan bahwa saudara sedang memiliki pikiran Kristus. Saudara sedang ingin makan bakso yang tempatnya jauh sehingga harus bersusah payah untuk mencapai itu, saudara. Di perjalanan tiba-tiba Tuhan ingatkan, buat apa kamu mengejar itu? Oh ya Tuhan, biarlah ini demi kemuliaan-Mu. Mungkin Tuhan akan hantar saudara ke tempat bakso itu, tapi ketika saudara di sana, karena saudara memikirkan pikiran Kristus, tiba-tiba saudara jadi berkat bagi orang yang ada di sana. Entah dengan cara apa, saudara. Apakah saudara berdoa lebih dulu sebelum makan, sehingga ada orang yang nggak pernah berdoa, kemudian dia orang Kristen, dia disadarkan. Lewat saudara yang punya pikiran Kristus itu, saudara-saudara. Atau apakah yang di perjalanan saudara temui? Bisa jadi Tuhan membalikan saudara tidak pergi ke tempat bakso itu, tapi jelas Tuhan bisa menaruh pikirannya di dalam kita, saudara-saudaraku. Dan inilah yang disebut pembaruan pikiran, saudara-saudaraku. Inilah yang disebut pembaruan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu. Supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Tuhan. Jadi kita tujuannya adalah untuk menyatakan kepada orang, ya, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Orang lain nanti akan melihat, begitu saudara mengalami pembaruan pikiran. Nah, baik. Terima kasih untuk perhatian saya semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehat terus. Bapak Yahweh bersama dengan kita. Dan kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin.